Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pasti sudah mendengar, Anda pasti sudah membaca berita mengenai 63 fungsional sebagai yang punya jabatan di struktural PBNU hari ini dinonaktifkan. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, coba kita simak siapa nama-nama ke-63 fungsional jabatan struktural di PBNU ini yang dinonaktifkan. Kita simak. Yang kita bahas kali ini cuma satu orang saja yang itu dinonaktifkan, tidak lagi menjabat sebagai ketua Jatman, yaitu Raja Klen Balawi, Lutfi Yahya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Nahdliyin, natural maupun kultural, yang tentu saja di dalam benak pikirannya selalu saja melihat dan mendengar sehingga ragu-ragu. Karena framing klan Ba'alawi itu dalam hal ini adalah mengenai tesis Kiai Haji Maduddin yang terus dikumandangkan, terus disuarakan, dan terus diimplementasikan, itu di-framing sebagai sebuah adu domba membentur-benturkan ulama dan para habaib di PBNU. Ini sudah clear adanya Ketua PBNU Gus Yahya Khalil menonaktifkan Lutfi Yahya sebagai Ketua Jatman. Artinya tidak ada lagi keraguan-raguan para Nahdliyin, kultural maupun natural, soal framing klan Ba'alawi yang dengan istilahnya membentur-benturkan antara ulama dan habaib. Clear sudah dari apa yang sudah dilakukan, ketegasan yang pasti oleh Gus Yahya Khalil Stakuf. Meskipun framing-framing dan opini-opini yang terus dibangun, dinarasikan dengan menggunakan diksi-diksi yang nggak jelas dari klan Ba'alawi, paling tidak para Nahdliyin, natural maupun kultural, itu jelas sudah memegang apa yang sudah dilakukan dengan nyata, tegas oleh Gus Yahya Khalil Stakuf yang sebelumnya secara tersirat di video saya yang kemarin mendukung dengan pasti, mendukung dengan sepenuh-penuhnya gerakan bagaimana rungkatnya klan Ba'alawi ini akhirnya menjadi sebuah edukasi ke masyarakat. Sekali lagi, sekali lagi, ini tidak terkait dengan politik dukung-mendukung capres-cawapres tertentu. Jelas. Kenapa?
Wali Songo dan para konten kreator garis lurus dengan sepemahaman yang didasari oleh tesis Kiai Haji Madudin ini, bagaimana rungkatnya nasab klan Ba'alawi ini dijadikan sebuah regulasi. Meskipun Kiai Haji Madudin dalam menulis tesisnya itu tidak menggunakan embel-embel institusi atau lembaga resmi tertentu. Karena yang dihadapi di sini adalah lembaga resmi pencatatan nasab klan Ba'alawi yang mengklaim kelompok mereka ini sebagai Dzurriyyat Rasulullah dalam payung Yayasan Robitoh Alawiyah. Meskipun begitu, kita sudah tahu pasti kan, beberapa saat yang lalu, Kiai Haji Madudin itu menyurati Yayasan Robitoh berkali-kali mengenai tesisnya, mengenai rembukan, mengenai diskusi. Tapi sampai hari ini tidak ada balasan apapun. Justru malah semakin kuat framing dari klan Ba'alawi yang terus menyudutkan, terus memojokkan, terus membuli Kiai Haji Madudin dan Gus Fuad Mahyudin, juga ulama-ulama yang lain, bahwa pembicaraan, diskursus mengenai rungkatnya nasab klan Ba'alawi ini sebagai sebuah upaya untuk membegal nasab mereka, yang akhirnya mereka membuat istilah adalah KBN, kelompok begal nasab. Padahal kita nggak penting nasab kita ini tersambung dengan Wali Songo atau tidak, itu tidak penting. Dan jangan sekali lagi framing-framing yang mengatakan bahwa kalimat-kalimat atau kata-kata setiap paragraf yang disusun oleh klan Ba'alawi tentang cinta kasih, tentang menghormati terhadap Dzurriyyat Rasulullah, itu tidak tepat. Itu tidak ada urgensinya, karena jelas-jelas nasab mereka ini tidak tersambung ke Dzurriyyat Rasulullah. Kenapa di framing menjadi kalimat-kalimat menghormati, cinta kasih, berakhlak? Orang Indonesia tidak perlu diajari lagi soal bagaimana menghormati pada sesama, menghormati kepada orang lain, menghargai kepada orang lain. Orang Indonesia sudah zaman dulu, sejak nenek moyang kita ini ada. Soal adab dan akhlak itu sudah clear. Jadi jangan sampai bahasa-bahasa dengan polesan diksi yang mengatakan bahwa menghormati, menyayangi, dan lain sebagainya. Terkait dengan Dzurriyyat Rasul ini, sekali lagi, kita kubur dalam-dalam. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh PCNU Kabupaten Wonogiri, yang sudah mengubur dalam-dalam nasab klan Ba'alawi, beserta amaliyah-amaliyahnya, dan kembali kepada ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah, seperti yang sudah sering kali diutarakan pendirinya Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari. Dan mari kita sama-sama kubur dalam-dalam semua apa yang selama ini sudah menggelinding, menggelontor dengan senyap, dengan sepi, tapi menggigit para masyarakat Indonesia yang akhirnya taklid buta. Sebetulnya soal nasab ini sudah clear. Pembahasan mengenai nasab dalam konteks keilmuan itu sudah clear. Sudah banyak yang membahas. Contoh saja kelompok dari Gus Aziz, menantunya tokoh ulama yang dari Banten, dan kelompoknya itu sudah tiap saat, tiap detik, tiap menit di media sosial itu membahas terus mengenai nasab rungkatnya klan Ba'alawi ini secara keilmuan. Nah, sekarang ini udah pada fase bagaimana doktrin, bagaimana setiap kali apa yang diucapkan oleh para klan Ba'alawi di majelis-majelis taklim, di setiap acara-acara haul yang mereka ciptakan itu, kita menahan laju pergerakan mereka. Yang saya bilang berkali-kali bahwa klan Ba'alawi ini sudah membahayakan negara itu bukan tidak
dengan alasan atau karangan-karangan sendiri. Jelas-jelas yang sekarang kita perangi adalah doktrinnya. Doktrin dari klan Ba'alawi yang selalu mengatakan bahwa bersodakoh kepada Ba'alawi itu lebih berkah daripada bersodakoh kepada orang tua sendiri. Menghormati para habaib itu lebih mulia daripada menghormati orang tua kita sendiri. Sehari, para klan Ba'alawi ini bisa 700 kali melakukan Isra Mi'raj. Bahwa 7 Habib itu lebih mulia, lebih sakti dari 7 miliar kiai ulama Indonesia. Ini kan doktrin-doktrin yang harus terus kita lawan, kita perangi. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Jadi sekali lagi, soal nasab, rungkatnya klan Ba'alawi secara keilmuan, menggunakan kitab, manuskrip, parawi, dan lain sebagainya, ini sudah clear. Sekarang sudah pada tahap bagaimana memerangi, bagaimana menahan laju, bagaimana melawan doktrin-doktrin yang terus mereka persiapkan. Ketika sudah tidak bisa lagi mereka bercokol di suatu tempat, pasti mereka akan eksodus ke beberapa tempat di wilayah Nusantara ini. Contoh seperti di PCNU Kabupaten Wonogiri, gerak para habaib atau klan Ba'alawi sudah sempit dan sudah tidak bisa lagi melakukan amaliyah-amaliyah, melakukan kegiatan-kegiatan majelis taklim. Karena masyarakatnya sudah tersadar dari apa yang sudah dilakukan secara real atau implementasi dari tesis Kiai Haji Madudin ini, diupayakan bagaimana disosialisasi dari ketuanya, Bapak Kiai Mubarok, kemudian ranting-rantingnya untuk bagaimana masyarakat itu terbuka mindsetnya, tersadarkan kesadarannya, dengan sesadar-sadarnya bahwa doktrin yang dipertontonkan dan mencoba disusupkan kepada masyarakat di sana itu sekarang sudah tidak mempan lagi. Karena ujung-ujungnya doktrin yang mereka lakukan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah tujuan materi. Nah, ini yang sekarang ini harus kita persiapkan matang-matang. Bagaimana seluruh PCNU yang ada di Nusantara ini, bagaimana membuat konsep, membuat satu langkah yang konkret, mengimplementasikan dari dasar tesis Kiai Haji Madudin untuk penyadaran ke masyarakat, agar doktrin dari klan Ba'alawi ini tidak berkembang. Laju mereka senyap, gerakan mereka sunyi. Jadi tidak hanya sebatas dengan retorika, kowar-kowar di medsos, tapi real kegiatan yang pasti yang harus dilakukan di masyarakat. Sekali lagi, persoalan nasab secara keilmuan udah clear. Yang kita kerjakan sekarang adalah bagaimana menepis, menahan laju, melawan doktrin Ba'alawi. Ditambah lagi, terus memantau pergerakan-pergerakan mereka dengan definisi pemakaman palsu, definisi makam palsu yang di belakangnya selalu dikatakan sebagai bin Yahya bin Al-Idrus bin Assegaf. Kemudian pembelokan-pembelokan sejarah yang terus mereka akan lakukan di media sosial, di Wikipedia, dan sebagainya. Untuk masyarakat tetap membaca bahwa mereka ini sohih nasabnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita lakukan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.